Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas soal yang diberikan oleh Ibu pada minggu lalu. Nah, ini soalnya itu dari buku Warren, yakni PR11A sama PR13A. Nah, sekarang kita mulai dulu dari PR11A. PR11A. Pada bulan Juni, Brad Eisen mendirikan bisnisnya, yakni memanage rental property. Jadi dia itu memanage sewa properti. Jadi Brad Eisen ini itu bisnisnya adalah bisnis di bidang sewa properti. Nah, berarti dia adalah perusahaan jasa, yakni dia memberikan jasa sewa. Kemudian, he complete the following transaction during June. Berarti ini dari A sampai J itu adalah transaksi yang terjadi pada bulan Juni. A sampai J itu adalah transaksinya dari selama bulan Juni. Jadi dia mendirikan tanggal 1 Juni. Yang didirikannya itu adalah rental property. Ini transaksinya dari A sampai J itu adalah transaksi yang terjadi di bulan Juni. Pertanyaannya, tentukan setiap dari transaksi A sampai J yang mempengaruhi saldo-saldo berikut ini. Nah, jadi di soal A ini itu kita disuruh bikin persamaan akuntansi dari transaksi A sampai J. Dari transaksi A ini sampai J itu kita bikin persamaan akuntansinya. Di sini persamaan akuntansi itu apa? Nah, persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah sama owner's equity. Aset itu adalah sumber daya yang kita miliki, liabilitas itu adalah hutang atau kewajiban, owner's equity itu adalah ekuitas pemilik. Nah, aset itu kalau di sini terdiri dari cash, kemudian account receivable. Account receivable itu adalah piutang. Piutang itu adalah orang yang ngutang ke kita, itu disebut dengan piutang. Orang yang ngutang ke kita itu disebut dengan piutang. Nah, kenapa di sini account receivable? Berarti sesuatu yang seharusnya receive kan berarti diterima. Berarti account receivable, akun yang seharusnya kita terima. Berarti kas yang seharusnya kita terima tapi kita belum terima. Berarti itu adalah piutang. Kas yang seharusnya kita terima tapi belum kita terima, berarti kan orang berhutang ke kita. Kalau orang berhutang ke kita itu namanya piutang. Kemudian ini supplies. Supplies itu bahasa Indonesianya perlengkapan atau bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini kayak alat tulis kantor, pokoknya yang perlengkapan, yang barang-barang kecil yang cepat habisnya. Seperti pena, pensil, isi staples, kemudian lakban, dan sebagainya. Kemudian account payable. Account payable itu adalah hutang. Nah, hutang usaha. Account payable. Di sini ada kata-kata payable. Berarti akun yang seharusnya kita bayar. Nah, sesuatu yang seharusnya kita bayar, kita harus bayar. Berarti itu kan berarti hutang. Kita ngutang sama orang, berarti kita wajib membayar ke orang, berarti seharusnya kita bayar payable. Sedangkan ini piutang, sesuatu yang seharusnya kita terima, receive. Makanya sesuatu yang seharusnya kita terima itu adalah piutang. Orang harus ngelunasin hutangnya ke kita. Sedangkan ini kita harus bayar hutang ke orang. Nah, ini sedangkan akun-akun untuk owner's equity itu terdiri dari capital, drawings,
Fees earn capital ini modal pemilik modal. Kemudian ini drawing ini sama kayak prive, itu adalah penarikan modal oleh pemilik. Jadi kalau pemilik ini ngambil duit perusahaan itu disebut dengan drawing. Kemudian fees earn ini adalah pendapatan jasa. Kemudian rent expense itu adalah expense ini beban, berarti rent expense itu adalah beban sewa. Ini salaries expense berarti adalah beban gaji, salaries. Kemudian supplies expense itu adalah beban perlengkapan, supplies. Kemudian auto expense ini adalah beban untuk mobil gitu, auto expense, karena dia itu di bagian dia usahanya si pemilik ini kan di bidang jasa properti kan, propertinya itu bisa jadi itu adalah mobil yang dia sewakan. Kemudian miscellaneous expense ini itu beban lain-lain. Miscellaneous artinya beban lain-lain. Oke, kita lanjut bikin jawab yang nomor 1 ini. Kan nomor 1 itu disuruh bikin persamaan akuntansi dari transaksi A sampai J. Nah, ini dia. Yang pertama, membuka akun bisnis bank, membuka akun bank dengan menyetorkan deposit, dengan menyetorkan 30.000 dari dana personal. Jadi ini maksudnya dana personalnya siapa? Itu adalah dana personalnya si Brad Eisen. Karena yang punya rental property ini kan si Brad. Jadi si Brad ini menyetorkan open a business. Berarti dia membuka rekening untuk bisnisnya ini. Berarti dia bikin rekening untuk perusahaannya, dan kemudian di rekening itu dia masukin duit $30.000 ke akun bisnisnya itu. Jadi itu berarti kita di sini adalah sebagai akuntannya perusahaan. Jadi kita ini adalah perusahaan. Nah, ketika pemilik itu menyetorkan uang ke perusahaan, berarti kan di sini kan dia si pemilik ini, si Brad Eisen ini menyetorkan duit ke akun perusahaan sebesar 30.000. Berarti kan perusahaan itu nerima kas sebesar 30.000 kan, nerima uang dari pemiliknya ini sebesar 30.000. Berarti hal ini berarti kas perusahaan bertambah. Jadi kas perusahaan bertambah, kemudian karena ini pemilik yang nyetorin uang ke perusahaan, maka modal pemilik itu juga bertambah. Jadi jadi persamaan akuntansinya itu adalah ini. Persamaan akuntansinya untuk yang A itu kas bertambah karena si Brad tadi menyetorkan uang ke perusahaan, berarti perusahaan dapat uang. Jadi dapat kas perusahaan bertambah. Kemudian modal si Brad ini bertambah. Jadi modal si Brad di dalam perusahaan, si Brad ini kan pemilik modal perusahaan itu kan. Berarti modal si Brad ini nambah di perusahaan sebesar 30.000. Nah, kemudian kita lanjut yang sebelum kita lanjut ini. Ekuitas itu tadi kan terdiri dari kapital, drawing, pendapatan, dan kemudian expense. Nah, ini owner's equity itu akan nilainya akan berkurang karena adanya drawing, makanya di sini itu kurang, dan akan berkurang nilainya karena adanya expense. Makanya di sini beban-beban itu dikurang karena dia mengurangi owner's equity. Jadi yang mengurangi owner's equity itu adalah drawing atau prive, dan kemudian expense, makanya dia dikurang tandanya.
Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi yang B. Membeli office supplies, membeli perlengkapan, purchase, membeli office supplies on account. On account itu berarti kita ngutang ke orang. Kita hutang. Jadi kita beli office supplies ini tapi secara kredit. Secara kredit itu sama dengan kita ngutang ke orangnya. Jadi kita nggak ngasih uang ke dia langsung, kita ngutang sebesar 1.200. Ketika kita membeli office supplies, perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah kan? Kita beli kan, berarti perlengkapan kita, perlengkapan perusahaan itu bertambah sebesar 1.200. Nah, karena kita belinya secara kredit, berarti kita ngutang ke orangnya, berarti hutang kita bertambah sebesar 1.200. Nah, jadi di sini maka akun yang terpengaruh itu adalah ini. Yang B. Yang B itu berarti supplies kita, perlengkapan kita itu bertambah sebesar 1.200. Kemudian karena kita nggak bayarin uangnya, tapi kita belinya secara kredit, berarti kita ngutang, berarti hutang kita bertambah sebesar 1.200. Sehingga aset nilainya 1.200, liabilitas tambah ekuitas itu juga 1.200. Jadi kan sama nilainya, itu namanya persamaan akuntansi. Yang A juga sama, bagian aset 30.000, bagian liabilitas dan ekuitas itu nilainya juga 30.000. Jadi balance. Nah, setelah dua transaksi pertama, maka kita hitung saldonya sekarang. Saldo itu adalah berapa sih nilai akun-akun dari yang ada ini sekarang itu nilainya berapa. Jadi kita jumlahkan 30.000 di transaksi pertama, ini nggak ada yang di B kan nggak nol kan. Kemudian 30.000 berarti akun kas sekarang itu sebesar 30.000. Kalau receivable belum terpengaruh berarti nilainya masih 0. Kemudian supplies tadi karena ada transaksi nomor 2, yang transaksi B, maka dia jadinya sekarang 1.200. Ini account payable juga 1.200 turun ke bawah. Kemudian bread and stand capital 30.000 yang A tadi, 30.000. Ini A ditambah B. A tambah B, A tambah B, A tambah B, A tambah B. Jadinya hasilnya segini. Sekarang kita masuk ke transaksi yang C. Menerima receive nih, kalau receive cash berarti menerima kas dari pendapatan jasa. Karena memanajemen mengatur sewa properti sebesar 7.200. Jadi dia receive cash. Kalau menerima kas berarti kas kita bertambah dong sebesar 7.200. Maka di sini kas bertambah 7.200. Di sini from fees earned berarti dari pendapatan, berarti pendapatan juga bertambah sebesar 7.200. Nah, jadi persamaan yang nomor 3 itu adalah yang C, itu kas bertambah sebesar 7.200 karena receive cash. Kemudian fees earned juga bertambah sebesar 7.200. Oke. Nah, jadi kita hitung lagi balance-nya. Jadi tiap transaksi kecuali transaksi 1 dan 2 itu nanti dihitung saldonya. Tiap pertambahannya dihitung saldonya. Saldo sebelumnya untuk cash itu 30.000 kita hitungkan. Kemudian bertambah cash sebesar 7.200. Jadi saldo si cash sekarang itu adalah 37.200. Kemudian supplies ini tadi terakhir 1.200 saldonya, di sini 0, nggak ada, berarti saldo si supplies itu tetap 1.200. Untuk account receivable juga belum terpengaruh. Kemudian bread capital itu di sini masih 0, berarti di sini tetap 30.000. Fees earned itu karena ada transaksi terima cash dari from fees earned tadi,
Berarti di sini 7.200. Nah, selebihnya masih kosong karena belum ada transaksi lainnya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang D. Paid rent on office and equipment for month 3.000. Jadi di sini paid berarti kita bayar sewa, kita bayar sewa kantor, office. Kita bayar equipment. Equipment itu peralatan. Kalau supplies itu perlengkapan, kalau equipment itu peralatan. Nah, peralatan ini yang gede-gede, contohnya kayak mesin, kayak pokoknya kayak mesin-mesin itu peralatan. Itu peralatan. Jadi paid rent and office equipment itu sebesar 3.000. Kalau kita paid berarti kita bayar, berarti kas kita berkurang kan? Nah, berarti kas di sini berkurang sebesar 3.000. Kemudian gunanya buat apa? Untuk rent office and equipment. Berarti ini adalah beban sewa, rent expense. Berarti kas berkurang, kemudian beban sewa bertambah karena gunanya untuk rent expense. Gunanya untuk bayar sewa. Jadi kas berkurang karena kita bayarkan kas, kemudian beban rent expense itu bertambah. Maka ini dia. Yang D. Nih, tanda kurung itu menandakan pengurang ya. Tanda kurung itu menandakan pengurang. Berarti tadi cash berkurang nilainya kan karena paid, karena bayar, berkurang sebesar 3.000. Kemudian rent expense itu nilainya bertambah sebesar 3.000. Nah, kenapa sih masih tanda kurung di sini padahal dia rent expense itu bertambah? Karena rent expense itu mengurangi owner's equity. Makanya dia itu tetap dikurung walaupun nilainya bertambah. Oke, karena dia mengurangi owner's equity. Expense mengurangi owner's equity. Nah, sekarang kita hitung saldonya lagi. 37.200 dikurang sama 3.000 dapatnya 34.200. Kemudian supplies itu ini 0 dapatnya 1.200. Ini tetap 1.200, ini 30.000, ini 7.200 dan ini 3.000. Karena dia expense berarti dia mengurangi owner's equity, makanya dia itu dikurung. Oke, kita lanjut ke transaksi yang E. Transaksi yang E, paid creditor on account 750. Kreditur nih orang yang tempat kita berhutang itu namanya kreditur. Orang tempat kita berhutang itu namanya kreditor. Paid, kalau paid bayar-bayar berarti kas kita berkurang dong. Kas berkurang berarti sebesar 750. On account berarti hutang. Nah, berarti di sini kita bayar kreditur atas hutang kita sebesar 750. Kalau kita bayar hutang, berarti hutang kita berkurang kan? Nih, berarti di sini kas berkurang. Kemudian hutang juga berkurang. Karena kita bayarin kas ke dia 750, kemudian kas yang kita bayarkan itu gunanya untuk bayar hutang, makanya 750. Cash hutangnya juga berkurang sebesar 750. Berarti itu kalau hutang apa? Account payable kan? Account payable itu adalah berarti kita ngutang ke orang. Sesuatu yang harus kita bayar, pay. Nah, ini kan. Nah, cash berkurang sebesar 750. Account payable juga berkurang sebesar 750. Ingat lagi, tanda kurung itu berarti dalam akuntansi adalah kurang. Nah, kita hitung lagi balance-nya, saldonya. Jadi 34.200 dikurang 750 dapatnya 33.450. Ini masih 0, ini 1.200 karena nggak ada transaksi. Kemudian ini 1.200 dikurang 750. Tadi kan hutang berkurang kan? Hutang berkurang berarti 1.200 dikurang 750. Jadi inilah tinggal hutang kita sekarang. Nilai hutang kita sekarang itu tinggalnya 450. Kemudian kapital modal kita itu tetap, ini juga tetap, ini juga tetap.
Nah, yang F, transaksi yang F. F. Bill. Bill ini berarti menagih customer, berarti menagih pelanggan atas pendapatan kita untuk memanage rental property sebesar 5.000. Berarti di sini for fees earned. Berarti ini pendapatan kan? Kita menagih pelanggan atas pendapatan yang kita dapatkan karena usaha kita sebesar 5.000. Nah, berarti pendapatan kita bertambah kan 5.000. Nah, di sini katanya bill. Bill itu berarti menagih. Menagih itu berarti si customer ini, pelanggan, itu belum kasih duitnya ke kita, tapi kita udah ngasih jasa ke dia. Kita udah ngasih jasa ke dia. Seharusnya dia itu bayar ke kita kan, tapi dia belum bayar. Berarti itu piutang. Nah, piutang. Jadi sesuatu orang si customer ini ngutang kita. Kalau customer ngutang kita, bagi kita itu adalah piutang. Kita udah kasih jasa ke dia, tapi dia belum bayar. Itu kata-kata bill. Bill itu berarti menagih, baru menagih, belum receive. Kalau nanti receive cash, baru nanti kas kita bertambah. Tapi berarti kita terima duitnya. Kalau nanti itu kata-katanya receive cash. Tapi kalau kata-katanya bill customer, bill berarti baru menagih, berarti si customer belum bayar. Kalau customer belum bayar, berarti itu adalah piutang. Piutang tadi account receivable. Receive berarti sesuatu yang seharusnya kita terima. Berarti orang ngutang ke kita. Jadi di sini account receivable itu bertambah sebesar 5.000 karena ada orang ngutang ke kita 5.000. Kemudian fees earn kita bertambah sebesar 5.000 juga. Nah, yang F. Nah, ini kan account receivable sebesar 5.000. Nah, kalau dia nanti soalnya itu receive cash bukan bill, berarti di sini cash yang bertambah 5.000. Tapi kalau dia bill berarti account receivable yang bertambah 5.000. Nih, account receivable bertambah 5.000, kemudian fees earn juga bertambah sebesar 5.000. Nah, sekarang kita hitung saldonya. Ini tetap ini account receivable 5.000 sekarang saldonya. Kemudian ini 1.200, ini 450, ini 30.000, ini 7.200 ditambah sama 5.000 yang sekarang, ini saldo sebelumnya 7.200 ditambah sama fees earn yang baru kita dapatkan, jadinya 12.200. Kemudian ini tetap 3.000. Nah, sekarang kita lanjut yang G. Yang G itu paid automobile expense. Ya, kalau paid ini kan berarti ngeluarin uang, berarti kita ngeluarin uang itu untuk automobile expense. Berarti untuk auto expense 1 sebesar 600 dan miscellaneous expense sebesar 300. Berarti kalau kita bayar yang kita bayarkan itu yang ini 1 tambah ini 1, berarti duit kita keluar berapa? 900 kan buat si automobile expense sama miscellaneous expense 300. Jadi 900 kas yang kita keluarkan, berarti kas berkurang sebesar 900, kemudian automobile expense bertambah sebesar 600 dan miscellaneous expense bertambah sebesar 300. Nah, jadi ini dia. Nih. Cash kita berkurang 900, 300 ditambah 600. Nah, ini cash kan. Ini cash 300 tambah 600, 900. Kemudian ini dia. Auto expense 600, miscellaneous expense bertambah 300. Nah, kenapa dia kurung padahal dia nambah? Karena expense ini mengurangi owner's equity. Oke? Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya.
Kita hitung saldonya lagi. Jadi 33450 dikurang 900 jadinya sekarang 32550. Ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Ini nambah kan auto expense tadi. Nambah 600, ini nambah juga 300. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Paid office salaries sebesar 1.800. Paid berarti membayar. Kalau kita bayar berarti kas kita berkurang kan sebesar 1.800. Berarti kas berkurang buat apa? Untuk office salaries. Berarti salaries ini apa? Gaji. Berarti beban gaji. Berarti beban gaji bertambah 1.800. Kemudian karena kita paid berarti kas berkurang sebesar 1.800. Nah, ini yang H. Nih, cash berkurang 1.800, kemudian ini 1.800 itu adalah salaries expense. Ini salaries expense. Kita hitung lagi balance-nya, saldonya berapa? 32550 dikurang 1.800 dapatnya ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini nambah, ini tetap, ini tetap. Oke, kita lanjut. Yang ini lagi ya. Determine that cost of supplies on hand was 700. Jadi cost of supply on hand. On hand berarti supplies yang ada di tangan kita, perlengkapan yang tersisa sekarang. Sisa perlengkapan kita kan tadi beli supplies kan, beli perlengkapan. Nih, perlengkapan yang kita beli itu ini kan tadi 1.200. Nah, sekarang on hand berarti sisanya yang ada di tangan sekarang itu tinggal 700. Berarti kemana sih sisanya lagi? Ini 1.200 awalnya, sekarang jadi 700. Berarti udah kita gunakan sisanya. Berarti therefore the cost of supplies used was 500. Jadi 1.200 dikurang 700, jadi yang kita gunakan itu adalah 500. Yang kita gunakan inilah yang kita catat jurnalnya. Kita catat persamaan akuntansinya. Jadi di sini karena kita menggunakan supplies, menggunakan perlengkapan kita, berarti supplies kita berkurang dong sebesar 500. Berarti di sini supplies berkurang sebesar 500, kemudian beban supplies expense itu bertambah sebesar 500. Sebesar yang kita gunakan. Nah, ini dia. Ini 500 yang kita gunakan, yang I, ini transaksi yang I. Kemudian beban supplies itu bertambah 500. Karena dia mengurangi ekuitas, makanya dia dikurung. Nah, sehingga ini saldonya. Nih, 1.200 dikurang 500 dapatnya 700 kan? Sama yang ini, yang on hand. Nih, on hand 700. Nah, jadi segini 700. Ini 450, jadi ingat ya, yang dicatat itu adalah yang kita gunakan. Kalau yang kita gunakan nggak diketahui nilainya, berarti ini dicari 1.200 dikurang 700, berarti yang kita gunakan 500. Nah, ini kita cari tetap, dan ini kita turunkan ke bawah yang tadi. Nah, ini saldonya. Nah, kemudian kita lanjut yang ini, J. Withdraw cash for personal use 1.500. Berarti kita di sini withdraw, kita ngambil ini yang personal use, yang ini si Brad ini kan pemilik perusahaan tuh, ngambil duit kas dari perusahaan sebesar 1.500 untuk kepentingan pribadinya, for personal use, untuk kepentingan pribadinya. Jadi ketika si pemilik perusahaan ngambil uang dari perusahaan itu untuk kepentingan pribadinya, itu namanya prive atau drawings. Jadi di sini kalau kas perusahaan diambil, berarti kas
perusahaan berkurang kan, berarti kas perusahaan berkurang. Kemudian karena ini drawing bertambah kan, ini namanya drawing tadi kan, for private for personal use, withdraw for personal use 1.500. Berarti kita ambil untuk privé atau untuk drawing 1.500. Berarti kas berkurang, privé bertambah atau drawing bertambah. Nah, nih. Nih, kas berkurang sebesar 1.500, privé bertambah sebesar 1.500. Nah, kenapa dia bertambah tapi dikurung? Kan tanda kurung tadi artinya mengurang, karena drawing itu mengurangi owner's equity. Jadi makanya ini tetap dikurung. Ini. Sehingga saldo si cash itu sekarang jadi 29.250, ini 5.000, ini 700, ini 450, ini 30.000, ini 1.500, 12.200. Ini ini. Nah, seterusnya. Nah, jadi kan udah selesai nih semua transaksi. Berarti saldo akhir kita setelah transaksi-transaksi itu saldo masing-masing akun. Nih akun namanya cash, akun receivable, supplies, akun payable. Nah, semuanya ini itu namanya akun. Jadi saldo akhir dari akun-akun tersebut setelah adanya transaksi-transaksi A sampai J itu adalah yang ini, yang terakhir. Nah, ini nilainya yang terakhir. Dalam menyusun laporan keuangan, saldo yang kita gunakan adalah saldo yang terakhir ini. Saldo yang terakhir, balance yang terakhir. Nah, sekarang nilai total aset berapa? Nah, aset itu kan cash tambah akun receivable tambah sama supplies di sini kan. Nah, jadi akun dari aset itu 29.250 ditambah 5.000 ditambah 700 dapatnya 34.950. Jadi, nilai saldo dari asetnya itu sekarang 34.950 ya. Nah, saldo aset ini akun-akun dari aset ini banyak macamnya. Nah, kebetulan di sini yang ada di transaksi ini cuma 3 akun ini aja. Jadi nanti akun-akun aset, akun-akun liabilitas dan owner's equities di sini bisa berubah-ubah. Oke. Yang penting di bagian aset itu kita lihat di video pengantar akuntansi 1 pada video pertemuan pertama. Itu aset itu terdiri dari apa aja, liabilitas terdiri dari apa aja, kemudian owner's equities itu selalu itu modal, capital, drawings atau privé, kemudian pendapatan, fees earned, dan beban-beban, macam-macam beban. Nah, kemudian account payable itu kan saldo akhirnya 450 akun liabilitas. Di sini kan liability kita cuma terdiri dari account payable aja. Jadi ini 450. Kemudian owner's equity kita terdiri dari ini. Ini berarti kalau tanda kurung ini dikurang, berarti kapital 30.000 dikurang sama drawing 1.500 ditambah sama pendapatan atau fees earned sebesar 12.200 dikurang sama rent expense sebesar 3.000 dikurang salaries expense 1.800 dikurang sama supplies expense 500 dikurang sama auto expense 600 dikurang sama miscellaneous expense 300. Jadi total equities itu dapatnya nanti 34.500. Liability ditambah sama equity dapatnya 34.950. 450 ditambah 34.500 dapatnya 34.950. 34.950. Jadi sama kan persamaan akuntansinya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ini aset 34.950, kemudian liabilitas tambah ekuitas juga 34.950. Jadi balance sama. Soal nomor 2 itu Soal nomor 2, secara singkat jelaskan kenapa investasi pemilik dan pendapatan menambah modal
Dan kenapa withdrawals itu berarti drawings, dan expense itu mengurangi owner's equity. Nah, investment berarti itu investasi pemilik. Kalau investasi pemilik itu berarti udah pasti menambah modalnya kan, karena kita investasi di sana berarti modal kita bertambah. Kemudian kita nambah modal berarti kan. Kemudian revenue itu kan pendapatan. Nah, berarti kalau pendapatan itu kan hasil yang didapatkan dari usaha perusahaan. Jadi perusahaan melakukan usaha kemudian dapat pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu berarti modal kita tadi 500. Modal kita tadi misalkan 30.000. Nah, dari modal itu kan kita bisa berusaha. Jadi modal itu gunanya untuk usaha, untuk melakukan usaha. Berarti duitnya itu diputarkan. Duit diputarkan dapat revenue. Berarti kalau dapat revenue berarti modal kita tadi, karena kita melakukan usaha pakai modal. Kalau usaha itu kan perlu pakai modal. Berarti dapat pendapatan, berarti nambahkan modal kita sekarang karena pendapatan hasil dari usaha kita tadi, yang duit yang kita tanamkan tadi kita putarkan dapat revenue, berarti nambah karena ada revenue. Nah, kemudian withdrawals kenapa mengurangi owner's equity? Itu karena kita ambil modal kita. Jadi kita ambil modalnya, kita ambil modal tuh jadinya kalau kita ambil lagi berarti itu kan mengurangi owner's equity. Nah, kemudian expense kenapa mengurangi owner's equity? Expense itu kan pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran itu kan berarti mengurangi modal kita. Kita ngasih modal 500, terus kemudian ada pengeluaran. Nah, itu berkurang modal kita karena adanya pengurangan itu. Karena nih kita kasih 30.000, kemudian ada pengeluaran 15.000 misalkan, berarti kan berkurang duit kita, berkurang berarti modal kita. Makanya di sini expense itu mengurangi, sedangkan revenue itu menambah. Oke. Nah, yang 3, determine the net income for June. Tentukan nilai net income for June. Net income itu adalah laba bersih. Laba bersih itu adalah pendapatan dikurang beban. Nah, pendapatan kita di sini adalah fees earned kan. Kemudian beban-beban kita ini kan rent expense, salaries expense, supplies expense, auto expense, sama miscellaneous expense. Jadi pendapatan ini dikurang sama beban-beban yang ada di sini. Nah, itu dapatnya nanti nih. Berarti ini nomor 3 ya. 3. Ini nomor 4. Nah, jadi di sini 12.200 fees earn kita. Saldo fees earn kita yang terakhir berapa nih? Fees earn saldo terakhirnya itu 12.200. Masukin sini. 12.200. Total expense tadi yang mana? Nih. Expense yang ini kan. Nih. Dari sini ini 3.000, 1.800, 500, 600 sama 300. 3.000, 1.800 nih. 3.000, 1.800, 500, 600 sama 300, sehingga dapatnya nanti 12.200 dikurang yang ini, dapatnya 6.000 net income. Kemudian increase or decrease of owners. Nih, owners capital. Tadi kan owners capital itu kan bertambah nilainya kalau misalnya ada investasi pada bulan tersebut, pada periode tersebut. Kemudian ditambah sama laba bersih pada periode tersebut, kan nilainya bertambah karena adanya laba. Kemudian dikurangi sama drawings. Laba ini kan pendapatan dikurang beban tadi kan. Nah, laba ini pendapatan dikurang beban. Kalau pendapatan itu kan nambah owners capital, beban tadi kan mengurangi owners capital. Jadi dikurang sama drawings.
Jadi ini kalau hasilnya positif berarti itu increase, bertambah, meningkat nilainya. Kalau nanti hasilnya ini minus berarti itu decrease. Oke. Jadi investment by owners itu kan tadi kita investasi bulan Juni awalnya itu 30.000 ditambah sama net income kita udah kita cari di sini, dapatnya 6.000, masukin 6.000 dikurangi sama 1.500. 1.500 itu drawings nih. Ini modal kita kan 30.000 pada bulan Juni. Kemudian ini 1.500 drawings. Ini drawings. Nih. Ini modal 30.000, ini drawings 1.500. Nih. 6.000 itu yang kita cari. Dapat 34.500. Increase of owners capital sama ini 34.500 total ekuitas yang ada. Sama kan? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. ZVY established Reliance Financial Service on July 1st, 2014. Nah, di sini berarti ZVY itu nama pemilik perusahaannya mendirikan Reliance Financial Service, ini nama perusahaannya pada tanggal 1 Juli 2014. Dia ini Reliance Financial Service ini, perusahaan ini itu menawarkan financial planning advice to its client. Jadi dia jasa yang dia tawarkan itu adalah jasa penasehat untuk perencanaan keuangan. Jadi ini adalah perusahaan jasa. Nah, the effect of each transaction of the balance after each transaction for July are shown below. Nah, berarti di sini jadi selama bulan Juli itu ada transaksi-transaksi yang sama kayak gini. Yang sama kayak soal ini, ada transaksi-transaksi selama bulan Juli. Kemudian sehingga kalau transaksi-transaksi itu dicatat, itu ini akan timbul akan jadi persamaan akuntansinya kayak gini, sama kayak yang kita buat tadi. Ini langsung diketahui. Nah, ini ada persamaan akuntansinya dari transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Juli. Nah, jadi instructionnya prepare an income statement for the month ended July 31, 2014. Jadi saldo akhir dari masing-masing akun itu adalah ini. Saldo akhir dari masing-masing akun itu adalah ini. Nah, untuk cashnya itu saldo akhirnya 32.600. Ini account receivable itu saldo akhirnya 34.500. Ini supplies 2.500. Account payable 3.400. Ini 50.000. Ini 15.000. 144.500. Ini dan seterusnya. Ini jadi saldonya. Yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan itu adalah yang saldo terakhir ini, yang kita pakai nanti kita masukin ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, change of owner's equity, income statement, laba rugi, kemudian financial position atau balance sheet itu adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, kemudian ada cash flow, laporan arus kas. Nah, soalnya itu nih instructionnya, soalnya nih instructionnya. Kenapa jadinya kayak gini? Pindah dia. Nih, instructionnya yang pertama, prepare an income statement for the month ended July 31, 2014. Nah,
Siapkan laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Juli 2014. Nah, ini dia income statement-nya. Laporan laba rugi. Dalam membuat laporan laba rugi itu harus ada ini judulnya. Nah, judulnya itu pada baris pertama itu nama perusahaannya, harus nama perusahaannya. Baris kedua itu adalah nama laporannya. Yang ketiga itu adalah baris ketiga itu adalah periode pelaporannya. Jadi di sini kan nama perusahaannya Reliance Financial Service, nama kan yang disuruh itu kan income statement, berarti nama laporannya income statement. Kalau misalnya untuk income statement itu selalu for the moon karena disuruh moon kan, moon ended. Nah, jadi kalian ikutin aja ini kata-kata yang ini. For the moon ended July 31 2014. Nih, sama kan? Nah, jadi kalau income statement itu kan pendapatan dikurang beban. Jadi pendapatannya kan cuma fees earn aja. Fees earn berarti 144.500. Fees earn kita itu 144.500. Nih. Fees earn tarik bawah, terakhirnya saldonya 144.500. Jadi pendapatannya cuma terdiri dari fees earn, pendapatan jasa 144.500. Kemudian dikurangi sama seluruh expense. Expense kita tadi kan terdiri dari salaries expense, rent expense, auto expense, supplies expense, miscellaneous expense. Jadi masukin semua expense, totalnya sini. Ini 55.000, 33.000 nih. Ini dia. 55.000, 33.000, 16.000, 4.500 sama 4.800. Nih. Ini kan sama kan? Nah, jadi total expense itu adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dapat ini 113.300. Jadi total pendapatan ditambah sama dikurang sama total beban itu dapatnya nanti net income laba bersih dapatnya 31.200. Harusnya kalau dia expense ini nanti kalian kurung aja karena dia pengurang kan. Fees earn dikurang sama 113.300. Kalian bikin kurungnya nanti. Bikin di sini kurung. Oke, bikin kurung jadinya 31.200. Kemudian yang kedua, soal kedua itu prepare statement of owner's equity for the moon ended ini. Prepare statement of owner's equity. Nih, tetap harus bikin judulnya, ini nama perusahaan, ini nama laporan, ini periodenya. Periodenya sesuaikan sama yang di soal. Nih. Kemudian itu set Vea Capital Juli 1 2014 itu adalah modal si pemilik tadi pas awalnya. Sebelumnya kalau dia ini karena dia perusahaan yang baru berdiri kan, karena dia baru berdiri bulan Juli itu, makanya di sini modal awalnya kapital itu kan modal awalnya itu 0. Jadi kalau misalnya bulan Mei dia didirikan, berarti ini adalah saldo modal pada saldo modal akhir dari bulan Mei. Jadi sekarang kalau dia saldo modal akhir di bulan Mei itu berarti jadi saldo modal awal ini Juli ya. Berarti saldo modal akhir di bulan Juni itu akan menjadi saldo modal awal di bulan Juli. Jadi ini karena dia ini baru berdiri itu tanggal 1 Juli kan. Tanggal 1 Juli berarti sebelumnya dia belum ada modal. Berarti ini 0. Nih. Kemudian kita pada tanggal 1 Juli itu melakukan investasi sebesar 50.000 ini. Yang di modal ini 50.000. Nih, set Vea Capital. Masukin 50.000. Kemudian ditambah sama net income for July. Nih.
31.200 dari sini. Dari laporan laba rugi yang kita dapatkan sebelumnya 31.200. Dapatnya 31.200. Jadi 50.000 ditambah sama 31.200 dapatnya 81.200. Kemudian dikurangi sama withdrawals, ini drawings tadi, drawing atau withdrawals atau prive. Dikurangi 15.000. Jadi ini kalian kurung aja nanti ya, tambah kurungnya karena dia pengurang. Jadi 81.200 dikurang sama 15.000 nanti dapatnya 66.200. Kalian bikin kurungnya nanti. Sehingga kenaikan dari owners equity pada bulan ini adalah investment ditambah sama net income dikurang sama drawings, ini dikurang sama drawings dapatnya nanti kenaikan. Kalau dia positif hasilnya berarti dia increase. Kalau misalnya nanti minus hasilnya berarti dia decrease ya. Dapatnya 66.200. Jadi ini 0 ditambah sama 66.200 dapatnya saldo modal akhir pada bulan Juli itu adalah 66.200. Jadi kalau nanti itu bulan Agustus yang 66.200 ini kalau disuruh nanti bikin statement of owners equity untuk bulan Agustus, maka yang di sini tanggal 1 di sini kan modal awal, berarti di sini Agustus 1 2014 berarti adalah 66.200. Nanti ditambah sama investment bulan itu, kemudian net income dan sebagainya. Jadi ini karena baru berdiri 0 66.200 jadinya. Ini 0 ditambah sama 66.200 dapat 66.200. Kemudian prepare a balance sheet as Juli 31 2014. Kalau misalnya untuk balance sheet itu cukup Julai 31 2014 aja. Nggak perlu bikin for the moon ended kayak gitu. Jadi di sini nama judulnya, nama perusahaan, nama laporannya ini langsung Julai 31 2014. Nah, balance sheet ini nama lainnya itu neraca atau nama lainnya itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, aset sama dengan liabilitas tambah owners equity. Aset kita kan terdiri dari cash, account receivable sama supplies nih. Berarti masukin aset cash ini, cash, account receivable sama supplies. Nih, cash, account receivable sama supplies. Cashnya dapatnya 32.600, account receivable 34.500, ini supplies 2.500. Kita masukin ke sini, masukin seluruh aset. Aset kita kan kebetulan cuma itu aja. Nah, jadi ini cash, account receivable sama ini supplies. Jadi total aset 69.600. Kemudian account payable kita, liabilitas kita kan cuma account payable aja. Di account payable kita itu nilainya 3.400. Nih. 3.400. Masukin ke sini account payable. Owners equity itu kapital akhir kita. Kapital akhir kita yang ini. Yang kita cari di statement of owners equity 66.200. 66.200 pindahin ke sini. Jadi liabilitas tambah ekuitas dapatnya 69.600. Jadi total aset balance sama account liabilitas tambah owners equity 69.600. Oke? Liabilitas tambah owners equity. Jadi selesai, belum. Masih ada yang prepare a statement of cash flow for the month ending July 31 2014. Siapkan laporan arus kas. Optional, boleh dibuat, boleh enggak berarti. Nah, ini seperti biasa kita bikin ini judulnya. Nah, laporan arus kas itu terdiri dari aktivitas operasi, ini dari operating activities, kemudian dari investing activities sama financing activities. Jadi, laporan arus kas itu terdiri dari operating activities, investing activities sama financial activities. Nah,
Operating activities itu aktivitas operasi, itu adalah kas yang arus kas dari penerimaan atau pengeluaran karena operasi perusahaan. Umumnya itu adalah pendapatan atau beban yang ada di laporan laba rugi. Nah, kemudian cash flow from investing activities itu adalah aktivitas yang kita gunakan pengeluaran atau penerimaan kas, itu adalah untuk mencatat pengeluaran atau penerimaan kas dari aktivitas investasi. Itu biasanya kita beli aset jangka panjang, long term asset, atau fixed asset kita beli atau kita jual. Nah, itu masuknya nanti ke investing activities. Sedangkan financing activities itu kalau misalnya nanti kita dapat pendanaan dari hutang jangka panjang atau dari menerbitkan saham. Nanti kita lunasi hutang jangka panjangnya, berarti itu adalah pengeluaran untuk financing activities, pengeluaran kas untuk financing activities. Sedangkan kalau misalnya kita dapat pendanaan, berarti itu adalah penerimaan kas dari aktivitas financing. Kemudian kalau investing activities, kalau kita beli aset jangka panjang atau aset tetap atau fixed asset, itu berarti itu adalah pengeluaran karena kita ngeluarin kas kan, pengeluaran. Kemudian kalau pemasukan berarti kalau kita jual asetnya, aset tetap atau long term asset atau fixed asset, berarti itu adalah penambah penerimaan aset karena kita jual. Kalau kita jual berarti kita dapat duit. Nah, sekarang kita masuk ke cash flow. Ini biasanya statement of cash flow itu di pengantar akuntansi belum diujikan, makanya ini sifatnya opsional karena statement of cash flow ini itu ada satu bab tersendiri di mata kuliah akuntansi. Jadi sekarang itu kita cuma baru pengenalan aja. Jadi cash flow from operating activities. Nah, tunggu dulu, kita mulai dulu dari statement of cash flow. Statement of cash flow itu adalah mencatat pengeluaran dan penerimaan kas. Jadi pengeluaran itu untuk apa aja, berapa nilainya, terus kemudian pemasukan kas itu untuk apa aja, dan pemasukan dari mana aja. Jadi kita catat, kita bagi menjadi operating activities, investing activities, dan financing activities. Nah, untuk operating activities itu cash received from customer, kas yang kita terima dari customer. Nah, berarti kalau kita terima dari customer, berarti kita itu kas yang kita terima dari fees earn kan? Kas yang kita terima dari fees earn. Berarti kita lihat di sini. Kas yang kita terima dari fees earn. Nih, kas yang kita terima dari fees earn. Kita lihat di sini di cash. Ini penerimaan. Kalau penerimaan itu berarti yang positif-positif kan. Nah, ini yang D. Nah, nih. Ini berarti kan fees earn. Ini juga cash yang bertambah, berarti 110.000. Kemudian mana lagi? Nah, cuma 110.000 aja. Nih, cuma 100. Ini masih ada. Ini. Ini belum kita terima kan? Berarti ini kan nggak nerima kas, berarti cuma 110.000 aja. Berarti 110.000 aja. Berarti masuk di sini 110.000. Nih, 110.000. Cash yang kita terima dari pelanggan. Jadi kita lihat yang mana di transaksi tersebut yang melibatkan cash dan juga fees earn. Yang melibatkan cash dan juga fees earn kan cuma yang 110.000 aja. Nah, yang ini fees earn aja tapi dia nggak cash, makanya dia nggak dimasukin, cuma 110.000 aja. Kemudian dia akan selalu kayak gini, cash received from customers dikurang sama pengeluaran kas dari beban-beban dan kemudian pembayaran kepada kreditur.
Nah, pembayaran kepada kreditur itu adalah pembayaran hutang kan. Kalau hutangnya ini kalau kita bayar itu adalah hutang dagang aja atau hutang usaha. Kalau misalnya hutang jangka panjang itu masuknya ke pendanaan. Jadi ini bayar account payable. Jadi kita lihat mana yang di sini yang melibatkan pengurangan kas dan pengurangan account payable. Nah, di sini ini kan yang C. Ini di cash juga berkurang, account payable juga berkurang. Mana lagi? Cuma satu itu aja. Satu ini aja. Nih, berarti 3.600 ditambah sama expense. Sama expense pengeluaran untuk expense. Pengeluaran untuk expense yang tadi 3.600 kan. Ini 55.000, 33.000, 16.000, 4.500 sama 4.800. Ini coba kita samakan. Nih kan 3.600 tadi, 33.000, 28.000, 55.000. Ini total dari beban-beban expense tadi. Nih. Salah maksudnya. Yang di sini mana yang cash-nya itu adalah beban. Mana yang di sini yang dari cash itu yang melibatkan beban juga. Jadi dari angka ini yang juga mengurangi beban, berarti dicari di sini yang mengurangi. Nih yang 33.000. Nih rent expense kan. Makanya di sini nih 3.600 tadi dari ini cash untuk sama account payable. Jadi ini 3.600. Ini 3.600 ditambah sama 33.000. 33.000 ini 33.000 yang ini kan juga kurang nih untuk rent expense. Kemudian mana lagi, ini juga kurang nih 20.800 yang F, cashnya berkurang 20.800 nih 16.000 sama 4.800. Itu kan auto expense sama miscellaneous expense dapatnya 24.400 nih. Nih 20.800 nih kan. Kemudian 55.000 itu nih salaries expense juga. Makanya di sini ditambah sama 55.000. Kemudian yang lainnya pengurang cash. Pokoknya yang cash yang berkurang karena adanya expense dan pengurangan account payable kita masukin ke sana. Nah, di sini yang terakhir pengurangan cash ini 15.000. 15.000 ini kan privé. Nah, drawing. Maka dia nggak masuk ke aktivitas operasi. Ke aktivitas pendanaan nanti. Nih. Berarti di sini 112.400 yang ini. 112.400 dapatnya ini kan pemasukan kas, penerimaan kas. Ini pengeluaran kas. Jadi kas dari aktivitas operasi sekarang nilainya berapa? 2.400 minus. Kalau kurung berarti minus karena di sini pengeluaran kas kita lebih besar daripada penerimaan kas. Jadinya 2.400. Cash flow from investing activities itu nggak ada karena kita nggak ada beli aset jangka panjang atau jual aset jangka panjang di transaksinya. Soalnya di sini aset kita kan cuma terdiri dari cash, account receivable sama supplies. Nah, 3 akun ini itu adalah aset jangka pendek. Makanya di sini investing activities-nya itu 0. Karena nggak ada aktivitas kita beli ataupun jual aset jangka panjang. Nah, di sini cash untuk financing activities, cash received as owner's investment.
kas yang kita terima dari owners investment. Kan 50.000 tadi. Nih. Mana di sini yang mempengaruhi kapital juga, yang mempengaruhi cash juga. Jadi cash kapital dia harus ada di cash dan harus ada juga di kapital. Dapatnya 50.000. Makanya di sini 50.000. Kemudian dikurangi dengan cash withdrawal by owners 15.000. Ini drawings tadi. Nih 15.000 cash berkurang. Kemudian ini private withdrawings. Nih. Jadi kurang lebih kalau mau bikin statement of cash flow emang isinya kayak gini. Cash untuk operating activities itu cash received from customer, itu sebagai pemasukan kas, ini pengeluaran kas. Kemudian kita hitung berapa kas kita sekarang. Ini berarti minus hasilnya, berarti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah kemudian yang ini kan 0, kemudian ini receive, berarti kita penerimaan kas. Ini dikurangi pengurangan kas. Nanti kalian bikin kurung ya. Kalau yang kurang itu kalian tambah aja di sini kurung, tambah kurung. Jadi 35.000, 50.000 dikurang 15.000, 35.000. Jadi sekarang net increase in cash, jadi pertambahan kas yang terjadi pada bulan Juli ini 32.600 dari aktivitas operasi ditambah sama aktivitas investasi ditambah sama aktivitas pendanaan. Dapatnya 32.635. Ini karena minus tadi kan, makanya dia mengurang. Kalau dia plus berarti dia menambah. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.